Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan selamat datang di Stiku Podcast. Sampurasun ya, teman-teman Stiku Podcast. Kayaknya udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Setelah kemarin sudah melewati Idul Fitri ya. Mohon maaf, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung aja ya. Untuk kali ini kita akan kedatangan tamu super spesial ya, karena karetnya ada 2 ya. Jadi tamu sekarang ini lumayan terkenal, bukan lumayan sih karena emang terkenal ya. Seorang penyanyi. Dulu juga saya sewaktu ngeband selalu menyanyikan lagunya ya. Ya, langsung aja deh tanpa basa-basi yang panjang biar tidak ini. Kita sambut, oke, Tantri Kota. Selamat datang Mbak Tantri. Iya, Tantri dari mana? Tantri dari. Oke, ini buat teman-teman Stiku Podcast bisa dilihat nih dari dari wajahnya mirip banget kayak Tantri. Masya Allah. Bener Tantri ya? Bukan? Tantri KW-nya. Tantri KW super, KW super kayaknya ya. KW super. Iya. Oke. Premium. Namanya siapa deh? Boleh dikenalkan? Nama saya Nur Dewi Sulimbona, biasa dipanggil dengan Dewi. Nur Dewi Sulimbona. Kok namanya kayak agak beda dari yang lain yang orang Kuningan itu? Oh iya, saya itu nama ini marga dari bapak dan dari kakek itu kan. Emang asalnya dari mana, Bu? Kalau asal saya tuh dari Buton, cuman lahir di Ambon, jadi saya ada darah Maluku gitu. Lahir di Buton, darah Ambon. Lahir Ambon, ada darah Maluku. Iya. Ibu ribet amat, Bu. Semuanya kayaknya diambil nih dari mana daerah ya. Iya. Berarti ibu emang bukan asal dari Kuningan? Bukan. Oh, bukan. Emang namanya Sulimbona. Maksudnya marga ya, Sulimbona. Asalnya berarti dari mana, boleh dijelaskan tadi? Jadi kalau untuk asal itu dari Buton, kakek nenek semua itu suku dan lain sebagainya itu emang dari Buton. Buton itu daerah mana, Bu? Buton itu daerah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Kalau yang orang terkenal tuh bahkan dunia tahunya itu tambang aspal gitu, aspal terbesar. Tambang aspal terbesar. Wah, kayaknya ibu juragan aspal. Enggak. Makanya nanti mau datang bawa aspal aja. Oh iya. boleh. Ya, Bu Nur Dewi tapi panggilannya Dewi. Iya. Saya kira tadi Tantri gitu kan, iya. Tantri Kota. Saya mirip banget. Kok bisa mirip? Emang ada saudaraan gitu. Turunan mungkin ya, dari turun temurun, seturun-turunnya gitu. Seturun banget ya, Bu ya. Ya, Bu Nur Dewi Sulimbona, ngapain ada di Kuningan, Bu? Di Kuningan ini kebetulan saya kemarin dipercaya sebagai, maksudnya diterimalah di Stiku ya, Stikes. Siapa yang mempercayai Ibu? Di Stikes Kuningan, lamaran gitu kan ada. Oh, lamaran? Iya, lamar kerja dan kebetulan diajak gitu kan, ada salah satu teman yang ngajak, ayo ke Kuningan gitu. Saya juga di Kuningan baru, nggak tahu gitu, Kuningan itu yang mana gitu kan, yang baru juga. Belum pernah sebelumnya? Belum pernah. Kalau di wilayah Jawa Barat tuh paling cuma hanya di Bandung doang kan, itu pun cuma hanya ada kegiatan, selebihnya nggak pernah mau kemana-mana gitu. Di Kuningan. Berarti Kuningan tempat yang memang baru juga buat Ibu ya? Iya. Tapi maksudnya setelah dengar wah Kuningan, tapi kan nama Kuningan baru nih di telinga Ibu. Tapi kok Ibu mau gitu tuh? Ya, karena mungkin saya orangnya suka ya berpetualangan sendiri gitu ya. Si Bolang senang, iya bisa bilang juga gitu. Atau si Dora. Bisa dibilang juga seperti itu. Ya, berarti memang baru juga ke sini dan ya alhamdulillah nyaman ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Terutama Stikes Kuningannya iya, dong. Alhamdulillah. Stikes Kuningan keluarnya kan humble gitu ya. Benar. Ya, selamat datang Bu di Kuningan ya, meskipun bukan baru juga sekarang datangnya, udah lama sebenarnya kan Bu ya. Mau setahun kali ya. Mau setahun ya. Selamat datang lah, semoga betah dan mungkin ada rencana juga nanti dapat orang Kuningan juga. Kalau untuk rencana mah ya insya Allah sih mana-mana aja gitu ya. Mana aja. Yang penting yang siapa cepat dia dapat yang mana aja deh. Seperti itu. Iya. Ya.
Bu Dewi, saya mau nanya nih, Ibu kan berarti di sini sebagai dosen ya Bu ya, dosen di prodi program studi kebidanan di Stikes Kuningan. Ibu kok mau sih merantau jauh banget Bu? Iya. Kenapa? Kalau pertanyaan kenapa merantau jauh banget? Saya memang tipe orang ya, secara pribadi tipe orang yang suka berpetualangan, senang memulai hal-hal yang baru, sesuatu yang baru. Itu hobi ya, salah satu hobi gitu kan. Jadi kalau untuk pertanyaan kenapa mau merantau jauh, apalagi seorang perempuan kan? Iya benar-benar. Apalagi Ibu kayaknya masih muda juga kan? Iya, alhamdulillah masih dikategorikan muda gitu. Muda. 30 ke bawah kayaknya Bu. Iya, benar. Ya jadi untuk petualangan itu menurut saya itu suatu tantangan. Dan dalam diri saya memang kalau ketika kita berpetualangan pasti banyak hal yang kita dapat, banyak hal baru yang kita dapat, baik pengalaman, teman baru, suasana baru, sehingga kita bisa tahu oh di daerah sini apa aja sih kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah maksudnya nyambung juga Bu, maksudnya kalau dari Ibu sendiri nih bagaimana sih cara kalau misalnya ini adaptasinya, penyesuaian dirinya untuk lingkungannya kah, bahasanya kah, kan Ibu mungkin kalau ini tuh merantau tuh udah berapa kali atau baru yang ini aja di sini aja? Jadi saya pertama kali merantau itu sejak tahun 2015, kurang lebih mungkin sekitar bulan 8 kayaknya tuh. 2015. 2012 itu merantaunya sekitar bulan 8. Nah itu merantau saya itu pada saat kuliah. Kuliah saya tuh kebetulan waktu D3 di Jawa Tengah, kemudian D4 juga di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Nah itu pertama kalinya, tapi sebelumnya memang untuk sekolah saya dari SD sering tinggal di rumah orang gitu, kayak keluarga gitu kan. Tapi orang maksudnya ya keluarga. Bukan orang lain kan? Gitu. Bukan orang lain gitu. Ya barangkali sering tinggal di rumah orang lain gitu kan. Enggak. Kata enggak. Tapi maksudnya, itu cuma hanya ini doang. Tapi kalau untuk patokannya kayak hidup berketergantungan sama orang tua dan karena itu enggak. Saya lebih senang hidup mandiri dan lebih tenang gitu orangnya, lebih diem gitu, lebih senang itu memantau gitu. Nanti saya sendiri yang menyimpulkan, oh mana sih yang baik yang harus saya ikuti, oh mana sih yang nggak baik yang harus saya nggak ikuti. Kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti Bu pasti kalau maksudnya kan kalau merantau itu apalagi itu kan seorang perempuan seorang perempuan, apalagi ya memang kalau misalkan bisa dibilang pengalamannya udah wah banget, udah dari tahun 2012 udah memang betul-betul merantau gitu kan sendiri. Itu kan usia masih remaja banget gitu kan. Nah Ibu kan seorang perempuan nih, pasti dong ada maksudnya ketakutan mungkin dari orang tua atau misalkan dari keluarga siapapun. Itu kan seorang perempuan jauh dari rumah. Bagaimana sih cara memproteksi dirinya gitu? Benar. Cara Ibu gimana, ada ininya nggak sih tips atau bagaimana caranya? Jadi kalau untuk saya pribadi itu sebagai seorang perempuan ya, ketika kita merantau apalagi jauh dari keluarga, bahkan saya di Pulau Jawa itu bisa dibilang tuh nggak ada keluarga, merantau sendiri, emang nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Saya dalam diri saya itu memang tekad saya itu yang pertama itu yang penting jujur. Pertama itu jujur, kemudian tidak pernah menyakiti hati orang lain. Betul. Tidak pernah kayak kita bohong sama orang lain, kemudian curi kesempatan dalam kesempitan. Punya kita mengalir aja. Yang pertama itu jujur, karena kalau kita jujur dengan orang lain pasti akan dampaknya itu ke kita. Baik juga ke kita. Meskipun orang lain mungkin terkadang kan kalau dalam diri terkadang kita berpikir bahwa oh kita sudah jujur nih sama orang ini, kita sudah berbuat baik nih sama orang ini, tapi kok orang ini jahat ke kita gitu. Nah saya itu pikiran tidak sampai di situ. Saya menganggap bahwa oke lah, dia ibaratkan tuh dia membuat saya mungkin sakit hati atau mungkin terluka atau gimana, teman-teman kan misalnya seperti itu. Dan saya yakini bahwa suatu saat di tempat yang akan saya dapatkan, di tempat yang saya berpijak nanti akan ada orang baik yang akan lindungi saya. Bukan maksudnya bukan pada saat itu, bener. Maksudnya kan ke depan juga akan kita juga invest kebaikan mungkin seperti itu ya. Dan mungkin kalau di Kuningan itu ya pasti di Kuningan pun memang ya kalau di Kuningan sekarang mungkin ada teman yang satu lingkungan. Bener. Ya ada beberapa teman juga kan yang satu lingkungan dari daerah tempat tinggal lahir ya gitu kan.
Maksudnya setelah di Kuningan ada nggak sih maksudnya kesamaan budaya atau misalkan apa ya adat yang kok adatnya di sini gini gimana gitu tuh, maksudnya menanggapinya tuh seperti apa gitu tuh, ada nggak sih yang dirasa wah sama nih adatnya kayak di tempat tinggal Bu Dewi gitu di sana gitu, gimana ada? Kalau secara garis besarnya mah itu kalau untuk adat mungkin ini ya masing-masing daerah kan mempunyai adat dan istiadat berbeda. Iya. Mungkin kalau di saya pribadi untuk penyesuaiannya itu mungkin dari segi bahasa dulu. Saya dari Sulawesi mungkin terkenal orang tuh menganggap bahwa Sulawesi itu kan daerah timur, menganggap tuh bahwa kasar, jahat-jahat orangnya, tapi itu tidak benar sama sekali. Cuman hanya bicaranya doang gitu ya, logatnya doang gitu yang keras gitu. Iya. Bicaranya cepat, tapi artinya itu baik gitu. Ya. Sistem kekeluargaan dalam daerah timur itu emang kuat banget gitu, sangat erat banget gitu. Iya. Dari segi budaya, kemudian bahasa, kemudian mungkin orang-orangnya juga karena penyesuaian juga. Jadi kalau menurut saya di Kuningan ini, menurut saya itu ramah orangnya, baik-baik. Kemudian untuk kriminal mungkin alhamdulillah selama saya merantau untuk kriminal itu alhamdulillah sih saya tidak pernah dapatkan gitu. Iya, jangan sampai lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya juga dijauhkan lah ya. Dan gimana Bu betah? Alhamdulillah sampai saat ini betah. Betah ya, Kuningan maksudnya nyaman, dingin, asri gitu kan asri. Dan gini Bu, kalau menurut Ibu nih orang Kuningan di mata Ibu gimana Bu? Orang Kuningan tuh di mata saya tuh orangnya ramah, kemudian makasih. Termasuk baik, saya. Iya, salah satunya. Kemudian baik orangnya, sopan, dan saya juga sebenarnya banyak belajar gitu dari dimanapun tempat yang saya pijak, ya di situ banyak hal yang saya pelajari. Ya, Bu, ya. Iya. Dan teman Ibu juga mungkin banyak yang sekarang ikut, yang maksudnya yang ikut sekarang bareng sama Ibu itu hampir seangkatan atau kakak kelas atau seangkatan dan memang teman kuliah juga atau bukan? Teman kuliah satu kelas. Satu kelas tapi di satu antara kami itu enggak. Kami itu enggak saling kenal. Maksudnya cuma hanya sekedar tahu doang gitu. Ibu ini gitu, tapi tadinya tapi di sini baru akrab banget gitu. Sementara waktu itu kemarin itu enggak saling sapa juga. Enggak juga. Baru di sini satu ruangan dong. Iya. Oke, Bu ada keinginan enggak sih untuk pulang ke kampung halaman? Udah ya kemarin kayaknya. Kalau pulang sih ya pasti ada dong. Pasti ada dong. Kampung halaman. Rindu masakan di sana, tapi alhamdulillah sih makanan di Kuningan itu hampir sama sih dengan di daerah sana, karena di sini kalau nggak salah ya di sini mungkin mayoritas kayak asin-asin juga gitu ya. Asin. Sebenarnya kalau di sini tuh ada misalkan daerah timur agak ke pedas, misalkan daerah mana agak manis gitu, beda-beda. Jadi kalau Ibu pengen nyobain yang manis, mainlah ke timur gitu. Kalau yang pengen yang yang agak asin-asin gitu, main kemana utara gitu. Di sini tuh beda-beda Bu gitu. Makanannya rasanya tuh beda. Setiap daerah itu rasanya beda-beda. Rasa yang pernah ada. Yang pernah ada apalagi Bu. Nah itu ngomongin rindu, selain rindu kampung halaman, rindu seseorang juga nggak sih? Rindu seseorang pastilah, rindu seseorang. Seseorang yang memang selalu ada dalam ingatan. Ini udah ngomongnya apaan nih, ngawur banget ya. Aduh ngomong apaan ya? Iya pasti ada dong rindu. Rindu siapa Bu? Boleh tahu? Pastilah sama orang tua. Iya selain orang tua. Rindu keluarga gitu kan? Ya selain keluarga, yang belum dianggap keluarga, yang menuju ke keluarga lah. Ya alhamdulillah udah ada gitu. Udah ada. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu. Berarti udah. Mohon maaf nih untuk teman-teman di podcast udah ada ya, jangan berharap gitu ya. Kalau boleh tahu orang rantau juga atau Iya, orang rantau. Orang rantau juga. Maksudnya orang bukan orang Sulawesi. Orang Sulawesi juga, jadi ngerantau juga. Ngerantau juga maksudnya. Keren loh kalau sama-sama orang perantau itu. Gitu. Karena bisa tahu dirinya itu seperti apa. Perantau itu petualang, perantau itu keren, perantau itu identik memang dia tuh. Besok saya merantau. Tapi tidak semua juga orang bisa merantau. Artinya bahwa apalagi seorang perempuan ya. Seorang perempuan ketika merantau itu saya pernah banyak teman-teman di sekitar itu ketika mereka merantau itu banyak hal yang mereka pikirkan, takut dengan orang tua sendiri. Memang itu
emang wajar kan, tapi mau sampai kapan kita seperti ini? Artinya memang kalau memang orang tua mempercayakan kita, yang penting orang tua percaya dengan kita, yakin dengan kita bahwa kita bisa jaga diri baik, apalagi seorang perempuan biar ya. juga tenang juga gitu kan. Pasti ya udah bismillah, jalan aja gitu. Yang penting kita memang punya niat dan tujuan, jangan niatnya lain, tujuannya juga berbeda gitu. Itu kan lain lagi ceritanya. Baik juga ya. Saya Bu, pengalaman saya tuh apa ya, saya tuh nggak pernah merantau. Saya cobalah. Iya, makanya besok saya coba. Merantau di mana nanti Pak? Saya tuh gini Bu, saya tuh SD di sana. Oh ya. SMP di sana juga. SMA di sana itu masih satu circle Bu. Jadi nggak jauh. Ibu tahu kan nih yang SMP Kadu Gede. Ini sekolah dekat POM. Iya benar. Nah, pinggirnya kan ada SD tuh. Itu saya SD di sana. SMP-nya tuh yang sana. SMA-nya Bu yang belakangnya. Jadi saya tuh kalau sekolah tuh nggak pernah naik angkot Bu. Jangankan naik motor, mobil, naik angkot juga nggak pernah. Saya Bu jalan kaki. Sehat dong gitu kan, sehat banget gitu. Jadi ya saya sebenarnya juga pengen ngerasain merantau gitu kan. Apalagi kan cowok gitu Bu. Identiknya merantau, tapi ya udahlah gitu. Rezekinya di sini Bu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Selama di Kuningan boleh tahu dong udah jalan-jalan kemana aja? Kalau di Kuningan, karena kan Kuningan terkenal dengan wisatanya Bu. Iya. Tahu nggak sih? Iya benar ya. Iya benar. Udah saya Kuningan aja? Tuh baru sampai di ini yang di atas tuh loh. Yang Kelapa. Di apa Bu? Di mana tuh namanya? Ini tempat makan. Pokoknya ada. Banyak sih Kuningan kayak daerah atas gitu. Apa? Enggak tahu namanya, lupa. Palutungan kayaknya. Palutungan apa? Daerah atas Palutungan sih. Palutungan. Baru itu aja. Luas Bu Kuningan Bu. Iya. Ada waktu nggak sih buat keliling Kuningan Bu? Iya, barangkali kalau diajak gitu, ayo gitu. Emang teman-teman di Prodi nggak pernah ngajakin? Oh ngajak. Ngajak barang kita terlalu bener. Apa ibu takut nih jawabnya ini? Enggak. Bener ngajakin atau nggak diajakin? Kayak kemarin ada salah satu ya pengen ngajak gitu ya, tapi mungkin karena sibuk dan lain sebagainya. Jadi bukan karena emang tidak diajakin. Enggak diajak. Baik-baik loh teman-teman. Enggak, maksudnya kalau emang nggak diajakin dia terlalu banget gitu. Iya, nanti saya bilangin banget gitu. Kuningan kaya Bu akan tempat wisatanya. Waduk Dharma pernah Bu? Oh iya pernah. Curug Bangkong? Belum pernah. Curug Bangkong ini dekat banget tuh Curug Bu. Belum pernah. Curug Bangkong itu kan air terjun gitu kan, indah banget pokoknya. Palutungan wisatanya, terus apa lagi ya? Ya di Palutungan juga banyak, ada Sukagiri, ada Ipukan dan lain-lain lah. Kalau nggak salah waktu itu emang pernah kontak saya kan waktu yang itu mau jalan-jalan. Oh iya kan kemarin kan minjem gitu ya. Ya udahlah ya. Ya itulah. Oke. Ada pengalaman ini nggak sih Bu, ketika lagi ngerantau, pengalaman nggak enak gitu? Kalau pengalaman nggak enak mah mungkin dari yang tidak mengasihkan lah pokoknya. Dari orang sekitar ya, paling gitu aja sih. Ya itu tadi, tidak semua kita menganggap bahwa orang itu baik. Iya betul. Dan tidak semua kita menganggap bahwa orang itu jahat. Iya. Jadi memang kita hanya bisa percaya dengan dirinya kita sendiri. Jangan mudah, kalau saya sih tidak mudah percaya dengan orang lain, tapi kalau ketika saya percaya dengan orang lain, itu sebagai bentuk rasa syukur saya, saya percaya sama dia. Iya betul. Karena tidak semua orang itu memang plek ke kita gitu. Seorang pemimpin saja pasti ada yang disukai, pasti ada yang tidak disukai, apalagi kita ya, cuma ngontrak doang gitu kan. Iya. Nah itu Bu, nyambung Bu, tipsnya ada nggak sih tips buat milih-milih temen gitu kan di perantauan gitu? Oh jelas. Gimana tuh? Kalau untuk milih teman ini kan saya nggak pengalaman merantau. Besok kan mau merantau. Oh iya. Jadi kalau untuk mengenai milih teman itu sebenarnya tergantung ya dari individunya masing-masing. Kalau saya pribadi untuk memilih teman itu saya mampu bergaul dengan semua. Saya tidak harus kayak memiliki geng gitu, enggak. Saya tidak. Saya harus bergabung dengan saya ucuk-ucuk sini, ucuk tidak. Jadi di mana saja saya lebih tenang dalam kesendirian. Artinya kesendirian saya ini bahwa dimanapun saya berada, saya mampu begitu. Dan kalau mau untuk memilih teman itu dalam diri saya, pribadi saya lebih baik memilih teman yang biasa-biasa aja dibandingkan memilih teman yang ekspektasinya wow kayak gitu. Karena kalau ketika kita memiliki teman yang biasa-biasa saja, dia akan lebih menghargai kita dibandingkan dengan memiliki teman mungkin bahasa kasarnya mungkin suka dengan sosialita atau memang sering yang kayak gitu. Itu enggak bagi saya gitu. Karena prinsip saya, kita merantau ini memang banyak hal yang dipikirkan, bukan diri sendiri. Kalau ketika kita memikirkan diri sendiri ini,
artinya kita egois, tapi kita mempunyai keluarga, mempunyai orang tua, mempunyai adik-adik yang memang harus menjadi panutan. Apalagi saya sebagai anak pertama ya, perempuan. Saya menganggap bahwa anak pertama itu, apalagi seorang perempuan itu memang menjadi role model buat adik-adiknya, ujung tombak buat adik-adiknya. Ketika kita gagal seorang anak pertama, otomatis adik-adiknya juga pasti akan gagal. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana harus kita berusaha sehingga kita mampu, kita harus menjadi yang terbaik contoh buat mereka. Juga, role model yang baik juga. Sebagai contoh. Nah, Bu, berarti Ibu anak pertama ya? Iya. Nah, yang saya dengar itu, selalu saya dengar itu, kenapa sih kok anak pertama tuh identik dengan merantau? Biasanya seperti itu ya? Oh gitu ya? Iya, biasanya yang saya dengar tuh anak pertama pasti merantau, anak kedua ya ada merantau, ada enggak. Yang paling menjadi beban itu anak terakhir, biasanya nggak boleh kemana-mana. Iya, ini saya bukan, saya anak terakhir, saya nggak boleh kemana-mana, makanya sekolah itu satu. Iya sih, benar. Iya. Nah itu kenapa Bu? Emang dari sananya emang diharuskan seperti itu, atau memang jalan aja kayak gitu, emang nggak gimana gitu, atau gimana sih Bu? Jadi sebenarnya kalau untuk mau dibilang anak pertama rantau dan tidak itu enggak juga ya. Masing-masing orang sih, masing-masing cuman individual. Cuman rata-rata mungkin rata-ratanya mungkin ya. Rata-rata jadi kalau pribadi mah perantau itu memang keren gitu. Banyak hal yang ditemukan. Banyak teman, banyak hal petualangan, ilmu-ilmu baru yang ditemukan itu banyak banget. Jadi mungkin kalau memang orang yang berjiwa berpetualang gitu kan, itu pasti senang dengan merantau. Tidak peduli apakah dia sosok laki-laki ataupun perempuan, itu pasti akan lebih tertarik dengan saya lebih memilih merantau. Di sisi lain mungkin juga tanggung jawab kan, karena anak pertama itu merupakan pundak bagi selain pun role model juga kan buat yang lainnya juga, buat keluarga. Jadi tidak harus ucuk-ucuk sama orang tua, tidak harus ucuk-ucuk sama keluarga, memang harus hidup mandiri. Iya, betul. Ya. Pernah nggak sih Bu selagi merantau atau ketika merantau itu tiba-tiba kehabisan uang? Pernah Bang. Saya pernah tuh ya. Waktu kuliah D3, jadi selama saya kuliah itu alhamdulillah saya tidak pernah minta uang sama orang tua. Tidak pernah minta. Jadi saya dari kecil itu sudah dilatih untuk hidup mandiri. Jadi mama saya juga kan seorang bidan alhamdulillah, dan memang role model juga buat saya itu beliau. Dan mama saya tuh berpikir begini, dia tuh bilang sama saya begini, ini mama sudah belikan makanan, sayur, mentah gitu kan, bawang dan lain sebagainya, sok dimasak. Mama punya gaji, kalau kamu nggak masak kamu nggak akan makan. Mama bisa makan di luar. Artinya kan bahwa udah diajarin. Iya, jadi saya mau nggak mau saya harus masak biar bisa makan kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa masak berarti saya nggak makan kayak gitu. Ya, paling makan mentahannya aja yang tadi mungkin. Kambing dong. Jadi kembali lagi di untuk kehabisan uang pada saat kuliah pernah saya tuh. Jadi mungkin alhamdulillah sih di Pulau Jawa mah itu murah-murah ya. Jadi saya pernah kehabisan duit, cuman hanya makan mie doang sampai enek gitu ya. Mie terus enek banget gitu. Jadi selama 1 minggu saya cuman punya uang 20.000. Dan memang saya dalam prinsip saya tidak pernah mau minta uang kayak untuk uang jajan gitu kan sama orang tua. Mak, habis uang jajan saya, tidak pernah sama sekali, kecuali kayak biaya kuliah gitu kan. Itu emang masih tanggungan itu pun juga. dari jauh-jauh hari, dan saya mintanya itu memang pas-pasan. Misalnya kayak ada pembayaran ANC misalnya 850 atau 825.500 misal kayak gitu. Saya ngomongnya juga kayak segitu. Enggak ada lebihin. Enggak ada. Ongkirnya enggak ada gitu. Enggak ada. Pre-ongkir. Jadi itu mungkin salah satu tips juga buat teman-teman mungkin yang nontonnya. Ketika kejujuran itu ada dalam orang tua, ketika kita membohongi orang tua, karena kita nggak tahu ya orang tua itu pasti berkata iya buat anak-anaknya kan, selalu nggak pernah berkata tidak, meskipun orang tua itu ngutang, nggak tahu kan belakangnya kayak gimana, nggak tahu. Yang penting cuman saya ada beberapa teman gitu ya, memang di lingkungan sekitar itu mereka ketika ngomong sama orang tua itu harus dilebih-lebihkan, 1 juta bahkan diminta 5 juta kayak gitu. Dan saya tuh nggak berani kayak gitu, karena menurut saya hal seperti itu akan berdampak di kemudian hari saya. Ya, betul. Nggak tahu kapan ya pasti, tapi insya Allah pasti akan ada dampaknya pasti. Gitu. Gitu. Saya sampai di sini aja nih banyak yang bilang bahwa kamu tuh jangan pernah bercita-cita terlalu tinggi loh. Kamu itu seorang perempuan, nanti nggak laku dan lain sebagainya ya gitu. Saya tuh pikiran aja tuh yang optimis aja.
kata Bung Karno kan mengatakan bahwa bercita-citalah setinggi langit jika jatuh di antara bintang-bintang. Itu bagi orang yang optimis. Ketika yang orang yang pesimis pasti bilang jangan terlalu bercita-cita tinggi, nanti jatuh sakit. Nah, gitu. Saya terinspirasi juga dengan salah satu dosen saya. Dia itu cita-cita menjadi seorang dokter, tapi nggak kesampaian. Dia bahkan menjadi dosen seorang dokter. Artinya kan dokter. Jadi cita-citanya memang bukan sebagai seorang dokter, tapi dia sebagai dosen di Fakultas Kedokteran. Artinya bahwa memang bercita-citalah setinggi langit jika jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Betul. Keren. Ini menginspirasi banget ya, inspiratif banget ceritanya. Dan nah, ada pengalaman lucu juga nggak sih? Maksudnya ketika merantau tiba-tiba ada yang minta foto selfie. Enggak ada. Artis selfie dong sama tantri kotak. Cuman gitu enggak? Saya lebih senang itu kalau mungkin kayak ada kegiatan gitu. Saya lebih senang itu dibandingkan dengan nyanyi gitu kan, menyanyi atau dan sebagainya itu saya enggak terlalu ini ya. Tapi kalau memang ada kegiatan, kayak ada seminar atau ada kegiatan debat, ada kegiatan apa itu saya maju. Tapi kalau tengahnya enggak. Tapi sampai saat ini enggak ada yang nyangka tantri. Oh, enggak dong. Enggak. Tapi ya, tadi pas teman saya bilang kan mirip tantri, pas lihat dikit, oh iya ya mirip gitu tantri ya. gitu ya. Nantilah dicoba untuk ini ya, menyanyi kali ya, buat band gitu kali. Iya, boleh. Nanti kan ada program bisik juga, berimajinasi lewat musik gitu. Boleh. Ya. Oke, apa lagi ini ya? Oke, boleh dong sharing tips dan triknya untuk untuk teman-teman yang ingin merantau gitu kan, persiapannya harus bagaimana dan ketika di perantauan harus seperti apa gitu kan. Oh iya. Karena kan ini sangat pengalaman banget nih dari 2012 gitu. Maestro. Jadi kalau untuk dari saya itu tips saya itu yang pertama itu sama Allah dulu ya. Tetap beribadah, yakinkan diri, kemudian niat. Niat artinya niat ini bahwa memang benar-benar kita merantau itu tujuannya apa dan pasti untuk apa gitu. Maksud dan tujuannya itu apa ketika merantau. Kemudian restu orang tua juga itu penting. Betul. Sangat penting restu orang tua juga. Tapi ketika kita yakin dengan apa yang kita miliki, ketika kita yakin dengan kemampuannya kita, dengan kompetensi yang kita miliki, ayo jalan, bismillah kayak gitu. Soalnya kalau misalkan tanpa restu orang tua bukan merantau, kabur namanya itu. Beda nanti. Tapi ada juga terkadang yang emang nggak diizinin sama orang tua. Ya udah berdoa aja gitu. Saya sampai di Kuningan ini memang awalnya nggak direstuin sama orang tua. Saya awalnya tuh pengen di Makassar aja ya, di Sulawesi Selatan, kan dekat tuh. Tapi karena memang orang tua nggak diizinin juga di Makassar, jadinya dapatnya di Kuningan. Gak mau juga di Kuningan, tapi ya udahlah, pasrah sama Allah. Tiba-tiba orang tua ngomong ya udah berangkat aja gitu, bismillah gitu. Dari berapa bersaudara kalau boleh? Saya 4 bersaudara. Anak ke satu berarti? Anak pertama. Adik saya satu perawat juga di Jakarta Utara. Merantau juga. Kemudian adik saya juga lagi kuliah. Alhamdulillah sih dapatnya di Fakultas Kedokteran, adanya kuliahnya di Universitas Patimura, Ambon, Maluku. Kemudian alhamdulillah dia lulusnya di SBMPTN sih kemarin tuh. Nganggur setahun juga gitu. Daun juga dia. Berarti hampir semua ya, istilahnya hampir semua memang merantau. Iya, merantau. Cuman yang kecil aja kelas 3 SD. Berarti ibu sama bapak jadi pengantin baru lagi. Iya. Ya udah deh, ya mudah-mudahan betah juga di Kuningan, nyaman, dan mudah-mudahan juga kedepannya karirnya juga dimudahkan. Amin, juga berkah juga ya. Oke, terima kasih Bu Dewi ya, panggilnya Bu Dewi. Salam buat keluarga juga di perantau, maksudnya di tempat asalnya sana ya. Saya juga belum pernah ke Sulawesi. Pulau Buton. Iya, saya lihat di peta aja jarang, apalagi. Gitu ya. Saya ya mudah-mudahan nanti deh suatu saat bisa main ke daerah Sulawesi sana gitu ya. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya ya. Semoga kisah tadi tips-tipsnya bisa ya menginspirasi buat teman-teman juga, teman-teman yang mungkin ingin merantau, ingin istilahnya seperti Bu Dewi tadi. Jangan lupa yang pertama itu kejujuran. Iya, benar. Jujur itu penting. Jujur itu penting, sangat penting. Sangat penting karena ya menentukan bukan saat ini bukan saat ini bisa dirasainnya, tapi nanti ya gitu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya ya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya. Oh iya, dan
kalau nggak salah tuh ada satu informasi juga ya Bu, dari program studi kebidanan ya dan S2 kesehatan masyarakat yang konon katanya akan mengadakan seminar internasional. Apa itu namanya Bu? Boleh dijelaskan biar pada tahu. Ya, jadi untuk prodi kebidanan ini akan mengadakan seminar internasional, It's Gemik ya. Nah, jadi itu tentang pemberdayaan perempuan dalam kesehatan keluarga selama masa pandemik. Nah, itu ada pematerinya sangat banyak ya. Salah satunya mungkin dari Malaysia gitu ya. Kemudian ada dari Ibu Emi, kita kenal dengan Ketua Umum Pengurus Pusat IBI Indonesia, kemudian dengan dosen di UI Universitas Indonesia itu menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, yaitu Profesor Dr. Sabarina Prasetyo, dan juga ada Ibu Atalia, istri dari Ridwan Kamil. Jadi mungkin masih ada kesempatan ketika teman-teman untuk mendaftar. Batas pendaftaran itu sampai tanggal 2 dan insya Allah ilmu yang diberikan nanti akan sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi para perempuan, bagi para wanita-wanita sebagai ujung tombak buat keluarga. Mungkin dari saya seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman Stiko Podcast tadi ada di depan itu kita akan akan ada seminar internasional. Betul. It's Gemik ya. The first International Seminar of Gender, Maternal Equity and Child Health ya. Itu acaranya itu hari Rabu. Hari tanggal 3. Tanggal 3 ya. Hari Rabu ya bukan ya? Hari Kamis tanggal 3 Juni ya 2021. Jadi untuk pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 2 Juni. Ya. Jadi buruan daftar ya sebelum, soalnya ini dilihat dari pembicaranya udah banyak banget dan ini ternyata moderatornya itu Ibu sendiri ya. Iya. Luar biasa banget ya ini. Salah satu pembicaranya ada Bu Atalia juga, Ibu Gubernur Jawa Barat ya, ada dari Malaysia juga, Lincoln University, ada Dr. Esti Febriani, ada Profesor Dr. Sabarina Prasetyo MSc ya, ada Dr. Emi Nurjasmi MKes, dan untuk moderatornya Ibu Nurdewi Sulimbona ya, betul. Ya, oke. Pokoknya jangan sampai lupa ya tanggal 3 Juni 2021. Nah, oke. Mungkin itu saja ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman Stiko Podcast yang punya keluarga, punya saudara, punya pacar, punya siapapun, pokoknya jangan lupa untuk mendaftar kuliah di Istikes Kuningan. Betul ya. sekali. Ini contohnya dosen aja nih dari jauh-jauh dari Sulawesi sampai bukan nyasar, ini kepanggil ke sini kayaknya ya, tanpa disadari gitu kan. Ini jauh-jauh dari Sulawesi aja mampir ke sini, bukan mampir malah tinggal di sini. Betul. Ya apalagi ya buruan lah teman-teman Stiko Podcast ya, buruan daftar ke Istikes Kuningan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman Stiko Podcast, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dan Ibu Dewi ya undur diri, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.